Majelis Wali Amanat, mungkin ada yang hadir, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang kita cintai, yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, sesuai dengan perjanjian kami dengan pihak panitia, saya diminta untuk memberikan ceramah. Agendanya jam 15.00 WIB. Sekarang tepat jam 15:92. WIB itu singkatannya kan waktu insya Allah berubah. Kenapa terlambat? Ya ini sesuai dengan fitrah sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang memang telat dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain di dunia ini. Islam masuk Indonesia secara pergerakan, bukan secara individu ya. Itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal abad ke-7 Islam sudah merambah benua Afrika bahkan Eropa. Sedangkan masuk Indonesia baru pada abad ke-14. Jadi telat. Karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, makanya jadi budaya masyarakat kita apa saja wajib telat. Jadi kalau nggak telat bukan Indonesia namanya, semakin telat semakin Indonesia. Jadi harusnya ceramah jam 15, kok telat jadi jam 16:15, ya inilah Indonesia. Apalagi orang NU, mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat, semakin telat semakin NU. Undangan Bahsul Masail itu undangannya jam 8 pagi, praktek pelaksanaannya habis asar. Nah, telat itu identik dengan terlambat dan ketinggalan. Makanya Indonesia ini urusan apa saja ya ketinggalan. Jangan kaget. Ekonomi ketinggalan, politik ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, olahraga ketinggalan. Sekelas SEA Games yang hanya untuk negara-negara Asia Tenggara, kita itu mau merebut peringkat 1 susahnya minta ampun. Gak pernah menang lawan Thailand, padahal itu negara kecil itu. Ilmu pengetahuan, teknologi, kita juga ketinggalan. Jangan kaget. Karena masuknya Islam ke Indonesia ini memang telat dibanding negara-negara lain. Spanyol, tahu Spanyol nggih? Ya, kidule Wonokromo. Pokoknya Wonokromo ngidul terus, nek becak 7 tahun tekan Spanyol. Spanyol negaranya Real Madrid sama Barcelona, tempat duel El Clasico. Ini Barca lagi moncer-moncernya, Madrid lagi hancur-hancurnya. Xavi Alonso mengundurkan diri. Saya yang mendepak itu. Itu udah dimasuki Islam di awal abad ke-7. Jadi abad ke-7 Islam udah masuk Spanyol sampai melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Salah satunya yang sangat fenomenal dengan karyanya di bidang ilmu gramatika, ilmu nahwu, namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama itu bernama Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu orang Andalusia, orang Spanyol, dudu wong inden.
Tariq bin Ziyad yang menyebarkan ke sana di awal abad ke-7. Rusia, negaranya Vladimir Putin, kok pada melongo ya? Ini kayaknya pada nggak percaya ini. Masa Anwar Zahid menyampaikan materi tentang itu gitu, pikirannya. Lah orang ngaji itu kan tergantung audiensnya dan di mana ngajinya. Lah saya kalau ngajinya di kampung-kampung, di tepi-tepi hutan, di lereng-lereng gunung, ya beda dengan ngaji yang di masjid kampus universitas ternama loh ini. Ini Universitas Airlangga, bukan Air Mancur. Islam udah nyampe Rusia itu di awal abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Bapak Ibu, Islam udah sampai ke Mesir dan kawasan Afrika akhir abad ke-6. Amr bin As. Irak itu Islam udah rata di sana di awal abad ke-7. Khalid bin Walid. Islam udah sampai Iran. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menyebarkan di sana. Makanya kalau mahasiswa-mahasiswi mengkaji kitab Takrib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu kota mana? Asfahan itu kota terbesar ketiga di Iran, yang sekarang disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya satelit keamanan Amerika Serikat itu selalu dihadapkan ke Asfahan itu, karena di situ disinyalir pusat pengayaan uranium nuklir. Iran itu negara kecil tapi Amerika Serikat takut sama Iran. Karena di Iran ada pusat pengayaan uranium nuklir. Ternyata Amerika yang katanya negara superpower adidaya takut sama nuklir. Kalah ambil arek Surabaya, nuklir merbu Surabaya dimplok. Lah kan jadi bakso. Bakso nuklir, bakso granat. Loh, orang Indonesia itu sakti-sakti, makanannya keren-keren. Loh, di Surabaya ini ada rawon setan. Setan itu dimakan. Soto gendruwo. Ya, arek cilik-cilik Surabaya panganane molen. Nah, coba, wong ibu-ibu iku biasa ngletisi kopi. Keren Indonesia ini. Tongseng ya dipangan, kapal selam ya dimplok. Loh, kalau orang luar negeri itu gulanya biasa, di Indonesia gulanya itu batu, pasir. Keren. Kalau Amerika bangga, mereka udah sampai ke bulan. Paling mereka di bulan cuman pasang satelit, nancepin bendera, ndak usah pamer. Lewang Surabaya nek blonjo ning matahari yuk. Ayo kurang panas ya opo. Jadi maksud saya gini, Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Sementara Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan, kalau secara individu sebelum itu sudah, secara pergerakan itu pada abad ke-14 dibawa oleh para aulia dan para ulama menyebarkan Islam ke Indonesia melalui wadah namanya pondok pesantren. Jadi para aulia, para ulama mengajarkan Islam di Indonesia ini lewat wadah cikal bakalnya, organisasinya adalah pondok pesantren, mengajarkan Al-Quran melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu melalui pondok pesantren. Ya, nanti dari pondok pesantren akan berkembang menjadi madrasah. Madrasah itu bahasa Arab, artinya sekolah, mulai tingkat dasar sampai tingkat paling tinggi universitas. Ternyata semua cikal bakalnya adalah pondok pesantren. Sunan Ampel, Maulana Sayyid Rahmatullah mendirikan pondok di Ampel Denta. Surabaya ini sentral. Santrinya Sunan Ampel itu dari berbagai kultur. Mirip dengan santrinya Rasulullah. Santrinya Rasulullah yang mondok
di Raudhah, pondok pesantrennya Rasulullah, tinggalnya di Sufah. Maka mereka disebut Ashabus Sufah, penghuni teras masjid. Kepala pondoknya Abdurrahman bin Sakhr, terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Itu santri-santri yang mondok di pesantrennya Rasulullah, berasal dari tempat yang jauh-jauh. Ada yang dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, itu dari Romawi, mondok ke Madinah di pesantrennya Rasulullah. Ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi, mondok di tempatnya Rasulullah. Bahkan ada yang dari Afrika, Bilal bin Robah, mondok di pesantrennya Rasulullah. Maka pondok pesantren serius itu tandanya santrinya berasal dari daerah yang jauh-jauh. Kiai disebut kiai sungguhan kalau punya santri yang berasal dari daerah jauh-jauh. Lah kalau ada pondok pesantren santrinya baru ngutek 1 RT 2 RT, itu baru agak-agak pesantren. Ya. Lah ini iya, Sunan Ampel dulu santrinya dari berbagai kultur. Ada santri yang putranya sendiri, Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi As-Sayyid Qasim, yang kemudian menjadi Sunan Derajat yang di Lamongan. Ada santri yang putra ulama kenamaan pada masanya, Maulana Ishaq. Putranya tersebut bernama Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang akhirnya menjadi Sunan Giri, makamnya di Gresik. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya Palembang, namanya Raden Husein, yang akhirnya dalam perkembangannya beliau kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri yang putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Fattah, nama Cinanya Pangeran Jinbun, karena ibunya berasal dari Cempa. Ini kemudian menjadi Sultan Raja Islam pertama di Demak Bintoro. Ada santri yang mantan berandalan, mantan rampok, namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo, yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti ya. Jadi berandalan, anak nakal, anak jalanan dan sebagainya dipegang kiai, dididik ulama, bisa menjadi wali, berjuluk Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang bukan kiai, ya mungkin jadi Sunan Jogo Kali, entah tukang mancing apa tukang ngising itu. Para aulia, para ulama sukses menyebarkan Islam di Indonesia, yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, hampir 90%. Sekarang kalau nggak salah 87%. Di masa kejayaannya hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk Islam. Dari yang tadinya ada yang ateis, ada yang animisme, dinamisme, ada yang gugon Tuhan, ada yang percaya sama klenik, ada yang kejawen, ada yang macam-macam aliran, Purbakayun, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Darmo. Ada yang masih percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sobihi ajmain. Belum lagi yang Ki Danyang, Nyai Danyang, macam-macam. Luk Malik Grembyang 87% memeluk Islam. Ini sukses dakwahnya para aulia, para ulama dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Bisa sukses karena strategi perjuangannya yang luar biasa, karena metode dakwahnya yang sangat jitu. Ini penting untuk para akademisi, termasuk para pendidik, para pengajar, kalau pengen sukses di bidang tarbiyah wa ta'lim, di bidang pendidikan, di bidang perjuangan. Pertama, metode yang digunakan adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan, boleh mujadalah
tapi harus dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik dan lebih baik, kemudian menghasilkan hal-hal yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penyebaran dan pengembangan Islam di Indonesia ini sama sekali nggak pakai pemaksaan, nggak pakai kekerasan, apalagi peperangan, sama sekali nggak. Tapi dengan santun, penuh kelembutan. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam menjalankan agama, dalam menyebarkan agama. Nggak boleh pakai kekerasan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu kereng, kasar, keras, maka mereka yang kamu ajak justru akan lari menjauh darimu. Ternyata para jamaah, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, karena memang sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu sama dengan menciderai nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini penting untuk adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Akhir-akhir ini banyak orang yang salah mengartikan jihad, banyak yang salah menafsirkan jihad, apalagi tafsir-tafsir tentang mati syahid, mati syahid, mati syahid dan sebagainya. Awas, hati-hati pencucian-pencucian otak di kalangan mahasiswa. Maaf, kalau nggak punya dasar yang kuat ini bahaya. Jihad di zaman seperti ini bukan kok ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Maaf, di era seperti ini jihad itu hidup di jalan Allah, mempersembahkan hidup sepenuhnya di jalan Allah. Itu jihad, bukan kok ingin mati dengan dalih, dengan alasan membela agama Allah. Gini ya, yang disebut mati syahid zaman Rasulullah, yang disebut mati syahid ikut berperang melawan orang-orang kafir harbi, bukan kafir dhimmi, memang kafir musuh. Sudah berusaha maksimal, sudah berjuang luar biasa untuk meraih kemenangan, terbunuh. Ya sudah mempertahankan diri, sudah berusaha untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri, tapi terbunuh dalam peperangan itu. Bukan kok menyodorkan diri untuk dibunuh. Kayak maaf, pelaku bom bunuh diri. Nah itu bukan mati syahid, sangit iya. Itu bukan jihad, tapi kendat. Jangan salah, Islam di Indonesia ini bukan tatoruf yang ekstrim radikal, bukan irhabi yang liberal. Ya Allah, yang sebelah sini kayaknya kok nggak paham sama sekali ya. Ya Allah, emane cantik-cantik tapi oon. Ya pokoknya didengerin aja, nanti paham-paham sendiri. Loh, ini tadi pesennya Pak Rektor tadi loh. Jadi materi yang sebenarnya dalam tapi diungkapkan, dijelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dicerna. Karena yang dihadapi orangnya cantik-cantik tapi, nah ini bedanya kiai dengan profesor. Kalau profesor itu biasa mengutarakan hal yang mudah dengan teori-teori yang sulit. Asli niki yo gampang, tapi gaya niku pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Ngono kuwi gayane profesor yo ngono. Asli ngono iku. Asline sesuatu itu sangat mudah, tapi diputer mrono, puter mrene, puter mrono, puter mrene. Lah kalau kiai kan enggak. Kiai itu mengupas hal yang sulit dengan bahasa yang sangat mudah. Bedanya di situ. Lek kiai ku perkara sing angel digawe gampang. Lah nek profesor iku perkara gampang digawe. Asline yo mek ngono tok. Ngono. Maaf ya, saya berani gini karena saya itu di atas profesor. Lah iyalah mereka duduk di bawah kok. Kan aku sing ngadeg.
Ya gak terima ya silahkan tinggalkan tempat ini, nggak apa-apa. Gitu aja kok bingung. Boleh kok meninggalkan tempat sekarang juga nggak apa-apa. Wong majelis ini nggak dihadiri mereka tetap jalan no. Profesor Nasi gak terima minggato. Wes pokoknya mulai kumat iki wesane. Islam di Indonesia ini Islam yang tawassut, moderat. Understand? Apa itu moderat? Enggak ngerti ngomong yes. Jadi Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka syariat dikembangkan berproses dengan adat isti'anah. Adat istiadat. Gini loh, adat budaya ini penting. Makanya kalau sampean ngaji usul fikih itu ada al-adatu muhakkamah. Ya kapan-kapan kalau saya diundang lagi tak jelaskan. Loh. Gak ngerti iki marketingnya wong ceramah ngene iki. Oke tadi loh ceramah humor-humor, guyon-guyon, tapi di balik humor dan candaan itu harus ada hikmah dan ilmu, bukan cuma sekedar cengengesan. Yang mahal kan ceramah model kayak gini. Lah nemek sekedar cengengesan nggak ada ilmunya, apa maneh ilmune ecek-ecek. Ya malu-maluin lah wong ngajine ning masjid kampus, masjid universitas kok. Ngaji ecek-ecek kaya ngajino kalangane masyarakat awam, ya malu-maluin. Ketara lek penceramah baru belajaran. Loh. Lek materinya materi ecek-ecek asal rame ngono tok. Pengen rame gampang, masjid obongen lah rame. Gitu loh. Budaya, tradisi, mempertimbangkan situasi dan kondisi ini sangat penting. Karena gini ya, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan kondisi bisa jadi kacau. Al-Quran itu kebenaran absolut. Ngerti pora, ngerti tagak, aku susah aku. Aku karepku ya pengen rodok menggaya titik ngono lho Bu. Apa ate ngomong absolut barang. Ancene tak sengaja endel wek. Lha ning ngarepku lho profesor-profesor. Engko aku lek gak gawe bahasa sing model ngono-ngono iku dianggap sing desa lah, dianggap sing gak berpendidikan lah. Lho dengan demikian mereka kan sudah kalah setat sama saya. Maksudnya ngono wesan. Gak macam-macam ya, saya juga punya disertasi kok. Dikira cuman profesor tok apa? Lah aku ki nek gelem wis oleh gelar profesor ket biyen. Loh, tapi gaya apa pengakuane menungso gak penting. Gak penting. Loh. Lha timbangane profesor akhirnya kena plagiasi ngono iku. Tibake dudu karyae dhewe njiplak. Aku curiga kok karo mereka-mereka iki. Apa terima prof ngono ae. Padha ae asline. Padha lho, saya ingin mengatakan bahwa di sisi Allah itu yang dinilai bukan kamu profesor apa enggak. Keilmuan yang kau dapat sebagai amanah dari Allah itu kau tasarufkan untuk apa, seberapa manfaat ilmu yang dititipkan Allah kepadamu, ngono maksudnya. Gak terima ya wis minggat ya masalah ribet aku enteng aku ngono. Lah aku ya karo pejabat tinggi ya kaya ngene iki gayaku, apa maneh pejabat model ngono-ngono iku. Loh, saya siap konsekuensi, nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, nyari universitas yang lain. Wong universitas banyak. Quran itu mutlak benarnya. Tapi misalnya ya, ada ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, ya kacau.
Contohnya di acara resepsi pernikahan. Ini mempelai pria, mempelai wanita udah duduk di pelaminan. Tamu-tamu udah berdatangan. Acara siap dimulai. Ya, MC, Master of Ceremony. Modal cangkem. Ku singkatane MC ku. MC. Sapa ngomong modal cocot, modal cocot. Oh, aja mbok perparah. Malah diperparah. Lah, MC ini terus ngomong ini. Para hadirin silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Sebelum acara dimulai, mohon dengan tertib kita akan mendoakan kedua mempelai agar bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba, ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Enggak. Siapa bilang ayat Quran salah? Ngawur kamu. Ayat Quran itu enggak ada yang salah, satu huruf pun enggak ada yang salah. Ayat Qur'annya bener mutlak, yang salah penempatannya. Lah ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara walimatun nikah. Itu loh, paham? Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik. Tapi ya lihat-lihat situasi dan kondisi. Maka mengucapkan salam itu ada gaya dan intonasi yang beda-beda. Kalau orang jadi MC, ya gaya salamnya ya kayak tadi. Agak lembeng-lembeng dikit kayak tadi. MC yang nyantai. Kalau sambutan formal, ya kayak Pak Rektor tadi, gaya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceramah, ya kayak tadi, gaya salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, lah kalau namu ke rumah orang, gayanya beda. Ya cukup ketok pintu. Assalamualaikum. Ayo coba namu ke rumah orang salam pakai gayanya orang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget tuan rumahnya. Ngono lho. Kok ketemu konco nang tengah dalan iki ya. Halo bro, assalamualaikum. Ngono gayae. Santri ketemu kiai, murid ketemu guru, mengucapkan salam itu sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum tuan guru. No. Lah iya, ini di Indonesia. Murid ketemu guru, mengucapkan salam sambil menggungkukkan badan. Kalau di Arab ndak usum ngono iku. Murid ketemu guru, santri ketemu kiai ini, salamnya itu tetap tegak, bahkan mengangkat kedua tangan, nadanya tinggi, suaranya lantang. Assalamualaikum. Ayo praktekno nang kene. Ayo, zaman ketemu kiai sepuh atau mahasiswa ketemu rektor. Rektor, assalamualaikum. Yakin nggak dijawab sama rektor? Rektornya mikir, arek iki kenean tekan ndi? Apakah salah salamnya? Ndak, salah gaya. Paham? Di Iran beda lagi ketemu orang kalau salam. Kalau orang Arab ketemu temennya, sahabat lama, assalamualaikum, waalaikumsalam, pegangan tangan, cek, terus kemudian iki apa jenenge? Nah, pundake dayal, ngono iku. Pelukan cipika-cipiki, orang Iran beda lagi. Simbol keakraban, assalamualaikum, rangkul-rangkulan, ini apa namanya, jari tangan kanan ini pegang kepala, cetak. Duh, ini paling simbol keakraban. Jadi salam rangkul cetak, ketemu salam rangkul cetak, ketemu wong satu yang ngelundas. Ayo praktekno nang kene. Ketemu Profesor Nasih, assalamualaikum Prof, cetak. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Gitu loh. Loh, saya mau pidato, saya mau ceramah.
Coba misalnya saya salamnya pakai gaya artis, pakai gaya penyanyi yang mau konser. Halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah. Apa anja gendeng saiki. Itu loh. Tahu upacara bendera? Ya upacara bendera gayanya ya harus seperti itu. Jadi beda acara, beda gaya, bahkan beda tempat, beda adat. Kalau di daerah saya Bojonegoro, adatnya orang ceramah itu dikasih suguhan minum kopi yang anget-anget. Apalagi ngerti kalau penceramahnya suka kopi. Itu di Bojonegoro. Ijen Pak Rektor, di tempatnya ulun, lain di tempatnya pian, meneng ya. Nah kalau di sini ya cukup ini. Loh, beda tempat, beda adat, beda acara, beda gaya. Coba upacara bendera misalnya, upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Universitas Airlangga. Inspektur upacaranya rektor UNER. Nah, di depan rektor ada komandan upacara. Siapa? Ya salah satu mahasiswa. Lah kalau lagi upacara gayanya ya seperti itu. Peserta upacara sudah siap semuanya. Ini mahasiswa yang jadi komandan upacara, laporan nama rektor. Kan udah sama-sama ngerti toh. Rektornya juga udah ngerti kalau pasukannya udah siap. Komandannya juga udah ngerti. Lu wis podo ngerti ini lo lapor. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Rektornya gimana? Lanjutkan. Masa rektor ngene wis ngerti. Lo udah bilang gitu lo masih dibentak-bentak kok sama mahasiswa. Lah ini rektor harus mau dibentak mahasiswa karena itu gayanya upacara. Siap, lanjutkan. Jangan marah jadi inspektur upacara. Lapor, upacara. Kamu ngomong nggak bisa halus ya? Lapor ya lapor, tapi jangan bentak-bentak. Kamu ini mahasiswaku, jangan macem-macem kamu. Lah ini rektor OON ini namanya. Ya walaupun dibentak-bentak rektor nggak boleh marah, emang dia lagi jadi inspektur upacara kok. Udah biarin situ, salahnya sendiri, terlambat. Halo, dilanjut apa enggak ini? Beliau lagi jadi inspektur upacara, harus mau dibentak sama mahasiswa. Woi, astagfirullah. Lah mahasiswa juga harus berani bentak rektornya, wong dia jadi komandan kok. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Lanjutkan, siap lanjutkan. Harus berani, jangan kok lanjutkan. Insya Allah Pak. Mohon doa restunya Pak. Mudah-mudahan upacara berjalan dengan lancar. Lah ini bukan komandan upacara. Loh, sulit loh sampai nyari penceramah model kayak gini. Ya, makanya loh ngene iki ora gampang, mulane yo lek pengen murah bojomu kon ceramah. Larang murah tergantung kualitas. Ngono lho. Yang pertama, bil hikmah. Lu salahin sendiri wong perjanjiannya jam 15, kenapa jam 16 saya baru dinaikin? Saya baru disuruh naik podium, salah sendiri. Harusnya kan tadi jam, siapa bilang telat? Aku jam 15 sudah nyampe sini. Tuh. Yang telat tadi rektor. Lah kalau rektornya suka telat, nggak disiplin, bagaimana mahasiswa-mahasiswinya? Nggak terima yang minggat toh bingung. Wong
rektor minggat terus sing siap ngenteni. Lah wakil rektor 1 gak ya langsung siap. Siap. Bagian sumber daya wis ngenteni. Kadang doanya agak-agak jelek gitu. Makanya yang kedua ini pas ini dengan keterlambatannya rektor. Suksesnya dakwah dan perjuangan termasuk pendidikan, tarbiyah, ta'lim dan sebagainya itu karena strategi uswatun hasanah, keteladanan yang prima, bukan sekedar mau'idhah hasanah tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal. Jadi dakwah memberikan contoh perilaku, contoh konkret. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu bahasanya kitab Ta'limul Muta'allim. Bahasa sikap itu lebih mengena, lebih ampuh, lebih mujarab daripada bahasa omongan. Orang itu dikasih tahu 1000 kali, dengan dikasih contoh 1 kali lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Betul? Bu, sampean duwe anak, sampean omongi ping 1000 karo sampean contohi sepisan, iku luwih mandi sampean kei contoh sepisan timbangane diomongi ping 1000. Nah, saya sering sampaikan kritik ya terkait uswatun hasanah dan mau'idhah hasanah. Di masyarakat kita itu kebanyakan mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun. Ayo nyaut toh sayang. Di kita, masyarakat kita itu kebanyakan mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun. Coba, banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh, pinter pidato tapi gak iso jadi contoh. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang. Nah, saya udah tahu orangnya. Pokoknya orangnya pakai baju warna putih. Kok nunjuk-nunjuk saya? Anjane gak wedi kualat ngono. Loh. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak bisa jadi uswah. Hidupnya sendiri nggak terarah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Loh, dipikir aku gak iso ta bahasa-bahasa ini. Coba di kita, ayo acara apa yang gak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara itu ada mau'idhah hasanahnya. Ayo coba. Mulai kelahiran sampai kematian itu ada mau'idhah hasanahnya semua. Di kita ini. Coba peringatan Maulid Nabi mau'idhah hasanah. Habis itu peringatan Rajabiyah, Isra Mi'raj mau'idhah hasanah. Nanti menyongsong bulan suci Ramadan mau'idhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran mau'idhah hasanah. Lebaran halal bihalal mau'idhah hasanah. Tahun baru Hijriah mau'idhah hasanah. Mau berangkat haji mau'idhah hasanah. Pulang haji syukuran mau'idhah hasanah. Ayo, nikahan mau'idhah hasanah. Sepasaran mau'idhah hasanah. Mantainya meteng walimatul hamil mau'idhah hasanah. Mantainya melahirkan walimatul tasmiyah, walimatul aqiqah mau'idhah hasanah. Mengkhitankan anak walimatul khitan mau'idhah hasanah. Loh, nikah no anak neh walimatul nikah mau'idhah hasanah. Semua mau'idhah hasanah. Ya, saya bisa cerita karena saya udah pernah diundang di semua acara-acara itu, udah pernah semua. Saya yang belum pernah itu diundang dalam acara apa yang belum pernah mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu saya belum pernah. Tinggal itu yang belum pernah. Lah semua sudah. Acara tingkepan sampai kematian ini saya udah pernah diundang semua. Acara tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi udah semua. Di perkampungan sampai ke luar negeri udah semua. Loh, dipikir kalau pengen tahu luar negeri harus jadi rektor dulu. Saya itu 2 bulan sekali paling lambat, paling lama itu ke luar negeri. Loh, emang iya kok. Gak usah melongo, siapa bilang ngapain ke luar negeri? Sing takon lapo, aku lek nang luar negeri ku ngarit. Lambe syukur jeplak. Kok iso lapo jere nang luar negeri? Ini pertanyaan gregetno yo. Telat apa mau gak dipikir.
Wes telat. Wah aku ket mau sing transit nang kono, yo gak ono kopine blas. Telat. Mau wis kadung mutung. Iki pokoke ramai tidak. Wes. Di setiap event, setiap acara mau itu hasanah. Tapi kenapa nggak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah, nggak bisa membuka kesadaran kepada umat? Kenapa? Ya karena hanya mau itu, bukan uswah. Cuma pidato, bukan contoh. Oh nolak pidato berapi-api, 2 jam pidato bicara tentang keikhlasan. Diterangno definisine ikhlas. Al-ikhlas tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqat. Memurnikan amal perbuatan dari perhatian semua makhluk. Beramal bukan ingin didengar makhluk, bukan ingin dilihat makhluk, bukan karena makhluk, tapi semata-mata berharap ridha Allah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan murni, dengan ikhlas. Maka jangan pernah berharap imbalan apapun dari manusia, rugi. Imbalan yang didapat dari manusia kecil nilainya. Berharap itu hanya kepada Allah. Balasan Allah jauh lebih besar. Itulah ikhlas. 2 jam pertentangan pidato tentang ikhlas. Selesai pidato, mulai gak disangoni gerundel. Nggak pidato tok. Ya, makanya Pak Rektor, Wakil Rektor, Ketua DKM, Ketua Takmir, mohon dengan sangat lagi hormat, hari ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Lah wong lek ngajak, mari kita yang rukun, mari kita yang kompak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lo yang ceramah sendiri nggak mau kompak, nggak mau rukun kok. Persaingan gara-gara yang satu dapat promosi jabatan, dia nggak dapat. Terus nggak rukun, nggak akur, nggak kompak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada masyarakat. Masyarakat Universitas Airlangga. Cuma orangnya nggak datang. Sebalik demikian pula yang diceramai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan menggunjing, ojo ngrasani ku padha karo mangan batange wong sing dirasani. Sing ceramah gorong mingkem, sing diceramai malah ngrasani kiyaine. Ada apa enggak? Wadah, aku ngerti sekarang orangnya datang, pokoknya orangnya agak gemuk. Itu dari tadi ngerasani saya. Dipikir saya nggak ngerti no. Orangnya agak gemuk dan sekarang orangnya kipas-kipas. Langsung diselehno kipasnya. Ya iku wonge. Iku dicekel meneh kipasnya. Weh, nah terusno lek ngerasani terusno. Ngomong aku Pak, aku ngrungokno ngajine wong iku ket buyen wonge sik njemburi sih kalau ngene. Kalau wong iki kalau. Dikira aku gak krungu. Weruh aku ngono. Maaf ya, maaf. Kita itu kaya trik tapi miskin action. Loh ya gak paham, mesti ngono iku gak paham. Kakean teori kurang praktek. Duh, apalagi kita ini masuk wilayah ekstrim ritual, understand? Nah, gini, maksudnya ekstrim ritual ya apa? Kok es krim Nasruwal? Astagfirullahaladzim, susah ngadepi wong sing ayu tapi yang saya maksud gini sayang, dengerin dong sayang. Kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain aku kesini? Makanya meskipun disediakan kursi, aku pilih berdiri. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu.
Insyaallah. I love you semuanya. Sing tuwek gak atik. Wah aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisiki ngene. Kadung kumat asam uratmu engko keplontir gak iso balik kon. Gilani ya. Wah aku ngajak sing nom sing tuwek ndisiki. Malah ono sing ditambahi ngene, Pak. Astagfirullahaladzim. Maksud saya gini, kita ini kita masyarakat Islam Indonesia ini sekarang masuk wilayah ekstrim ritual. Artinya gini, masyarakat kita itu kadang-kadang suka latah apa saja dikaitkan dengan agama. Maaf, wes kuwabe iki lho di agama no gitu loh maksud saya. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Loh, omah kok ngelakon ibadah? Lah, pernah ngelihat masjidmu sujud ngono. Tapi itu disebut rumah ibadah. Gitu loh. Pakaian-pakaian jenengan ini namanya busana muslim, busana muslimah. Padahal nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kok jadi muslim? Loh, nanti kalau ada pohon cemara katanya pohon Kristen, kapan dibaptis itu cemara? Kok disebut pohon Kristen? Nanti kalau ada pohon kurma katanya pohon Islam. Sama, dia juga nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat kok. Halo? Nanti ada kopiah, koplok mungkin yang ngarani koplok ya. Wong Surabaya yang ngarani koplok. Kopiah ya wes. Lah ono kopiah warna putih diarani kopiah kaji. Ya padahal kok ngrasakno tutup Mekah Madinah, numpak pesawat lho gak tahu. Wong iku tukune ndungane pasar Kupang. Tapi diarani kopiah kaji, perkara rupane putih. Ayo. Malah di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Oh berarti tahunya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wong tahu takwa. Luduk Kediri ono tahu arane tahu takwa, Bu. Be zaman kepengen tiru ya gak apa-apa gawe ya tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Karo gethuk naudzubillah min dalik. Gawe yo. Di kita emang gitu. Sekarang wis usum. Rungono saiki usum. Bank syariah. Ekonomi syariah. Hotel syariah. Aku kuatir suwe-suwe kok ana prostitusi syariah. Lho saiki apa-apa lak ngono sih? Woi. Paham tak gak? Tapi itu hanya label, tapi minim dari esensi. Understand? Terus gak ngerti sok ngomong yes. Ya Allah, wong gendeng kok sakmene akeh. Lho itu cuma tampilane tok. Jauh dari nilai, cuma gebyare tok gitu loh maksudku. Tapi jauh dari nilai. Makanya jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Kalau ada anak perempuan yang pakaiannya top terus jilbaban rapet, jilbabnya itu klengsreh lemah. Loh, dikira kalau udah kayak gitu terus anti pacaran. Loh, ada ibu-ibu yang rajin pengajian, rajin yasinan, tahlilan, sholawatan, dikira terus anti nyelatu bojo. Kadang yo pengajian yo sregep yo melu yasinan, tahlilan, majelis taklim, muslimatan, tapi nang bojo nyelatunan. Wonten apa mboten? Ada. Wonge saiki longgoe sikile sembojong. Niku. Lah iku ditekuk. Langsung ditekuk yo iku. Loh. Ini materi saya masih belum 1/4 loh ini, tapi waktunya udah hampir habis.
Dah sekarang gini ya, kita itu kebanyakan teori tapi yang kurang praktek. Bahkan ironisnya, yang punya teori kita, yang mempraktekkan malah orang lain. Kita punya an-nadzafatu minal, ini yang punya kan orang Islam, betul? Bahkan ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Di dunia ini kota yang terkenal paling bersih, paling rapi, itu bukan kota-kota punyanya orang Islam. Tokyo, Singapura, Venezuela, Prancis, Paris. Saya sering ke sana. Astagfirullahaladzim. Lah rumangsamu kaya sampeane nang kebun binatang Wonokromo ae rohmu. Lek gak ngono kenjeran. Sekali-kali jalan ke Eropa. Urip sepisan gak tau numpak pesawat. Gak duwe pengalaman intern 28 29. Kata kok minggat aku gak nyeritane kon. Iki mesti muga-muga bojone sabar. Pura, wihara, kelenteng, gereja bersih-bersih, harum-harum baunya, rapi-rapi. Ayo masjid-masjid kampung itu loh. Iki masjid iki aja sangingane ana marbote wis angto. Ana telek cecek iki gak disuceni malah dibunderi kapur. Wer. Kayak tulisan awas telek. Lha iku ning dindinge ana tulisane an-nadzafatu minal. Masuk kamar mandine. Ayo mlebu toilete kon. Engko pesinge standar internasional. Ngoyo iki karo ngempet ambekan. Wong pesingi fiddini wa dunya wal akhirah. Kadang ketemu tinggalane wong gak disiram, mundung-mundung. Ini punya umat Islam. Lo tampilane lo jembure-jembure serembes-serembes. Lo Islami suka yang rapi, praktis. Wis lah Mas yo gak ganteng kaya aku tapi nek rapi, delon. Loh. Ojo morot modal. Woi. Ayo coba. Lu dalile an-nadzafatu minal iman. Yang punya kita. Aku dijak plesiran numpak ferry. Getek jare. Astagfirullah. Hei, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, iku sungai niku bersih-bersih, banyu niku jernih, sampai ikan-ikan kecil yang di dalam itu lo kelihatan. Kayak nyari sampah, mau plastik, mau kertas, mau botol bekas air mineral, gak ada. Saking jernihnya, sama ikan-ikan kecil itu kelihatan. Lah nek kali nang Surabaya kan gak ketok banyu nih. Sing kasur, sing pembalut wanita, sing BH, sing kancut opo ae nang kono. Wis sungai tapi gak ketok banyune. Ngene tulisane an-nadzafatu minal, kebersihan adalah bagian dari. Nah, tapi prakteknya kok kemproh. Ayo, lu kita kan yang punya asariku wasarikotu faqta'u aydiyahum lagi. Malingi hukumannya apa? Potong tangan. Ayo coba. Loh, tapi negara yang paling aman dari kriminalitasnya ternyata mana? Belanda. Bukan negara Islam. Di Belanda itu banyak penjara kosong, nggak berpenghuni. Di kita overload, gak muat-muat. Liku lagi bar metu kan? Overload gak muat-muat. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap, yang disuap masuk neraka. Loh, kita yang punya. Tapi kenapa praktek suap menyuap ini kok sudah mendarah mendaging di masyarakat kita? Kok pengen masuk jadi pegawai ini harus sekian, kalau nggak sekian nggak diterima. Ada apa nggak yang kayak gitu? Roto. Padahal itu yang nyuap, yang disuap sama-sama neraka. Kita yang punya, yang apa? Praktek malah orang lain. Negara yang paling bebas korupsi mana? Tiongkok. Karena di sana koruptor dihukum mati, berani korupsi berani mati. Korupsi disediakan peti mati. Di sana
Ya memang wis kadung dadi karakter kita wong lagu kebangsaan di sanalah aku. Ini kan salah kaprah toh. Coba Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus di lek karepmu ya apa? Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Harusnya disinilah Indonesia aku berdiri. Lah kok di sana lah? Lapo kon berdiri di sana aku lo lapo? Lo mancing. Masa mancing berdiri? Ini kan ya apa sih? Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kebanggaanku, tanah tumpah darahku. Ya disinilah di Indonesia aku berdiri. Sehingga kita lebih bangga dengan yang di sana. Kadang-kadang kita malu dengan yang di sini. Kita malah membanggakan yang di sana. Ini kebalik-balik. Sehingga yang baik-baik itu yang di sana, yang di sini malah yang jelek-jelek. Ayo coba. Woi. Loh kita malah kadang itu malu beli produk sendiri, produk dalam negeri. Kita nggak bangga dengan yang di sini dengan produk dalam negeri. Ini kesalahan fatal. Kita lebih bangga dengan produk yang di sana. Sehingga yang baik-baik di sana semua. Coba. Woi. Ono jambu enak titik, jambu Bangkok. Padahal nggone nang pekaranganmu. Lapo kok diarani jambu Bangkok? Ayo. Coba. Lah iya. Iku tandure lah ya kates ya Thailand. Padahal iku nggone nang Semampir. Tapi disebut kates Thailand. Pokoknya sing enak-enak iku tiba kono. Tiba kono sing enak-enak, anggur Amerika, apel Australia. Coba wedhus sing apik, wedhus tawake wedhus Australia. Ayo coba. Lah sing wedhus Jawa sing bungkring-bungkringen ngono. Engko lek ana kacang sing enak ya kacang Cina, nangka sing larang nangka Londo. Ayo kunci sing kuat kunci Inggris. Rumput sing kuat rumput Jepang. Lah sing Jawa apa? Gula Jawa ndelewer kaya curek iki. Mangkel aku ngono. Lah terus kapan kita bangga dengan negara kita sendiri? Siapa yang akan memajukan negara kita sendiri kalau bukan kita sendiri? Ngono lho. Iki aku iki kapan durung ngombe kopi ya kudu ngamuk ae ngene iki. Ya Allah. Loh, waktu saya wong kene iki gak weruh. Saiki hitungan niku per menit. Iya rungokno sik ta sayang, rungokno. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Yang punya teori kita yang prakteknya orang lain. Nah ini kelemahan kita. Bahkan ya sumber dari semua ilmu itu Al-Quran. Yang punya Quran kan umat Islam. Di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak itu kita bersama Pakistan. Loh, Pakistan itu teknologinya canggih loh. Jangan salah sampean. Kita nggak ada apa-apanya. Kita itu baru bangga kalau disandingkan dengan Myanmar, Kamboja, Laos, Timor Leste. Baru bangga kita, baru keren. Karo Singapura, karo Malaysia kalah. Paspor kita itu, Masya Allah peringkat piro paspor kita itu di mata internasional. Aku nek lunga ning luar negeri nggawa paspor kadang-kadang izin. Paspor paling kuat nomor 1 ndi? Singapura, Malaysia nomor 2, Indonesia 17 jere, 46. Lu kita yang bebas para negara sing ngecek-ngecek ngono iku. Beberapa tok sing bebas paspor ya mau Hong Kong, Brunei, Malaysia, Singapura, terus ndene pokoknya bangsane Angola. Wis pokoknya negara-negara sing ngecek-ngecek ngono iku lho. Dadi daya saing kita itu
Loh padahal harusnya kita ini mayoritas Islam, sumber dari semua ilmu pengetahuan Al-Quran. Saya tak kayak contoh paling sederhana. Ayatnya kabeh hafal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara tentang ibil, artinya onta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini bicara sama, langit, berarti ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal itu gunung, berarti ke ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ardi, ardun itu bahasa Inggrisnya ya air. Asline padha wae ku air. Kursi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kursiun, bahasa Inggrisnya kursiun, ngono. Asline ya meh padha-padha tak kandhani. Mulane aku nek luar negeri iki walaupun gak pinter bahasa Inggris tenang aku. Modalku mek loro, yes karo no. Kapan bayar no, kapan gratis yes. Ngono. Semua ilmu itu ada dalam Al-Qur'an, maka harusnya kita itu menjadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian itu siapa? Umat Islam. Di dunia ini umat Islam paling banyak mana? Indonesia. Harusnya kita itu yang menjadi kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang terbaik. Tapi coba, dalam hal apa kita terbaik? Coba, kebudayaan, konsolidasi budaya, kalah jauh. Beberapa waktu ya, saya masih ingat ini pernah saya ceritakan juga. Saya kalau ke Hongkong itu 2 bulan sekali. Paling lama 3 bulan sekali. Terus koyok jamaah rutin. Lah mereka itu didatangi ustadz-ustadz yang di TV-TV itu malah nggak suka, mereka akan katanya kangen suasana kampung. Sing dikangeni sing jemburin-jemburi sing ngene iki. Sing lawaris sampai tekan saiki. Loh. Saya pernah ditanya sama orang sana. Where are you from, mister? Kowe tak gasaki lho engko. Rumang samu terus profesor tok sing iso ngono. Dari mana? Tuan dari mana? Tak jawab. I am from Indonesia. Begitu saya ngomong saya dari Indonesia, apa kata mereka? Indonesia? Dia terkagum-kagum. Borobudur is good. Loh, yang dibanggakan itu Borobudur, malah dia cerita Borobudur itu dibangun pada tahun sekian. Yang membangun itu wangsa ini, raja ini, borongane sakmene, semene entek sakmene. Botol. Loh, aku heran. Lah ini orang Hongkong kok iso paham manakibnya Candi Borobudur. Dia ini paham manakibnya Candi Borobudur. Ya aku malu, aku wong Islam kok. Malah yang dikenal di sana Candi Borobudur. Ya saya pengen menampilkan Islam lah. Tak omongi gak Borobudur tok sing apik. But Al-Akbar Mosque is very good, aku ngomong. Oh, Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Sangat bagus. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque? Dia penasaran, tak bilangin in Surabaya. Begitu dengar Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Doli is good. Padahal wis tutup. Tapi jauh lebih terkenal Doli daripada Masjid Al-Akbar. Wis tutup lho saya terkenal. Loh, harusnya kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu kurang dari 23 tahun, Rasulullah sukses merubah 2 kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, dirubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Kowe ra ngerti kowe. Astagfirullahaladzim. Iki le Zation iki tulisannya kaya iki le. Zationes iki le. Kowe nek ra ngerti Zationes. Iki wong ngono kemenyek kok iki wong Airlangga iki wong sing diadepi wong jemburi-jemburi satek mbok bahasa Inggris barang. Tuh. Mekah Madinah iki asalnya kota jahiliyah, karo Kanjeng Nabi dirubah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai
umat Islam dari seluruh dunia kabeh mesti kepengen berkunjung ke sana. Mana ada tempat atau daerah di dunia ini yang daya magnetnya mengalahkan Mekah dan Madinah? Enggak bakalan ada. Ayo, lah ini sukses dakwahnya Rasulullah. Lah kita ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam harusnya kan yo nggak mungkin kalau pengen bisa mencontoh meniru Mekah dan ngarani menyamai Mekah dan Madinah ya mustahil itu. Tapi kan setidaknya kita punya setidaknya situs-situs religi. Insyaallah paham ora dijak ngomong susah aku ngomongi wong. Karepku ku yo iki ngajine iki nanggone masjid universitas Bu. Padakno karo nanggone gang-gang ngono ika. Wawasane semuanya harus masuk. Rektor bisa nerima, profesor bisa nerima, nah, terus anak-anak juga bisa ada semangat untuk paham. Yang susah kan kayak gini ngomongnya. Bisa dipahami oleh semua lapisan, semua kalangan, tapi gak recehan. Ngono. Loh. Pengen murah yo ketua RT-mu lho kon. Gregetno ae. Yo ket mau gak mari-mari iku. Mangkel aku. Ayo saiki dari segi apa? Ilmu pengetahuan? Ini ya. Berdasarkan laporan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Kowe gak kira ngerti kon. Plonga-plongo potongamu. Strata pendidikan kita itu sangat rendah. S3 kita itu peringkat ke entah 100 berapa gitu loh. Dari 100 juta penduduk. Malu-maluin. Yang paling kaya doktor itu ternyata mana? Israel. Israel dari setiap 1 juta penduduk hampir 20 ribunya adalah doktor. Amerika itu hanya sekitar 6 ribu sekian. Jepang 8 ribu sekian. Jerman 5 ribu sekian. Loh, Pakistan 3.000 sekian. Indonesia swidak loro. Setiap 1 juta penduduk itu dokternya swidak loro. Iku ae sing 50% untuk gelar S3 tuku. Asli. Nah aku sering ditawani ngono iki. Tak pikir tak gawe apa pengakuan manusia iki apa gak penting. Aku gak S3 tapi sak ndukure S3. S7 lekur. Siap aku diadu karo sing S3. Jangankan S3, profesor maju. Ayo. Ngajak wawasan apa? Lho ya ono kitabe ono kabeh kok. Sangingane gak tak tokno. Ya nontok-nontok sing diadepi sapa sih? Eman-eman ngadepi wong model ngono-ngono iki kok. Anyel aku ngene iki. Ayo. Ya mrene tak goyangno sampean. Gregeten aku ngene. Ayo apa? Teknologi. Bandingno karo Jepang ae wis. Jauh kita itu. Teknologi kita dibanding Jepang jauh. Bainas sama was sumber minyak. Ayo coba. Sumber dari semua ilmu itu Quran. Al-Quran itu kurang lebih ada 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Jepang itu mayoritas agama penduduknya itu Shinto. Dia punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ya, kita awur sampean gak kira ngerti. Terus profesor gak kira weruh iki. Ayo, lho, kitab suci ini wong Jepang itu Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ini murni 100% ini ritual. Hubungan dengan Tuhan tok yang dibicarakan. Gak ada yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 100% ritual. Nah, Tuhane wong Jepang itu dia punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Kita antem kursi kok. Aku ki temenan aku iki. Tuhane wong Jepang ki Amaterasu Ohomi Kami. Dia punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto.
punya anak perempuan Nino Mikoto, punya anak lagi Makoyoto, anaknya lagi Hirohito. Makanya saiki kaisar Jepang itu namanya Hirohito, anaknya meneh Naruto, anaknya lagi Duh, gak ngawur aku, asli, takono wong sing paham. Wis gak ngandel ya wis. Kene iki wis aku ngono wis takon-takon, tak takoni temen. Wong Jepang tak takoni temen. Iya ta. Arigato. Tapi coba kitab suci mereka itu satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek, nggak ada. Tapi teknologinya kan keren. Lah kita yang di kitab suci kita ada 869 lebih bicara tentang iptek. Tapi coba sekarang coba teknologi. Sama yang naik ke sini naik motor coba. Yamaha Jepang, Toyota. Ayo jawab toh. Yamaha, Toyota, Motorola, Honda. Ayo Suzuki, Mitsubishi, Kawasaki. Nah, soto Lamongan. Nah, rujak cingur Surabaya, sate Madura, pecel Madiun, wingko Babat, gudeg Jogja, jenang Kudus. Jadi gak kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Ayo, soal badokan juara. Sampai ndok kene iki di kita itu sampai ada istilah fi kulli makan, makan. Iya di setiap tempat makan. Apa maneh model ngono-ngono iko? Kullu syai'in qalu. Wes. Wa idza ketemu soto qalu. Wa idza pedo'asate qalu. Wa idza pedo'rawan. Apa yang akan kita banggakan? Ayo, padahal sumbernya ilmu itu semuanya ada di kita. Nah, sebelum kita lanjut, ini berkaitan dengan Mekah Madinah. Tadi ada door prize undian umrah yang akan diundi oleh Profesor Nasih. Ya, loh nanti kalau saya lanjutkan ceramahnya yo, saya habis ini harus geser ke Jombang, mohon maaf. Ini sebenarnya nggak ada jadwal di sini, tapi karena dipaksa oleh dia. Loh ini enggak jalur, saya biasanya kalau Surabaya itu gandengannya ya sama Surabaya, Sidoarjo, Porong masih mending lah. Loh ini nyempal Jombang sana loh. Ini mbawani piro yo gak jelas ya. Ya enggak masuk lah. Ini Surabaya, nanti malam saya 2 tempat Jombang. Lambemu. Ayo maju gentenono. Rumangsamu. Lho sampean pikir kiai ku materialis ngono to? Sampean pikir kiai-kiai ku moto duwiten? Sampean pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus emoh ngono ta? Pikirane. Monggo Prof, silakan Profesor Nasih untuk mengundi biar waktunya longgar. Nanti kita kasih aplaus, kita kasih tepuk tangan untuk Profesor Nasih. Ya nanti kalau terlalu di akhir malah nggak tenang. Ini kan sakral ini. Subhanallah, saya juga nggak tahu ini dalam rangka apa, agendanya kayak apa. Monggo Prof, monggo.